isu keretakan ini semakin kuat ketika saat reshuffle itu Wapres Gibran tidak ada di tempat. Ya, saya kira kan ini hak prerogatif presiden ya. Kita akan melihat retaknya itu nanti ketika jelang 2029. Gibran diajak lagi nggak jadi wapresnya Pak Prabowo? Karena dalam sejarah Republik belum pernah ada wapres terpilih 2 kali untuk mendampingi seorang presiden. Nah di situ kita akan lihat apakah Pak Prabowo akan mengajak Gibran atau bagaimana ketika tidak mengajak cara melepasnya. Nah itu akan terlihat 2028 atau bahkan 2027 akhir semacam itu. Kalau sekarang saya kira ini hanya penyeimbangan poros-poros saja. Teguh Umar disesuaikan, Menko Polkam bukan dari Teguh Umar, kemudian Kepala LKPP bukan dari Teguh Umar. Ya, kemudian ada beberapa pos yang tetap di Teguh Umar. Misalkan Ibu Mega masih penasihat BRIN dan BPIP. Atau ada beberapa dua duta besar itu masih terafiliasi dengan Teguh Umar misalkan. Artinya apa? Penyesuaian saja. Bisa jadi ini bertambah. Misalkan ada poros yang nggak bisa kerja misalkan. Dalam tanda petik, hambalang misalkan, kayak Mas Noel. Itu kan langsung dipecat sama presiden. Walaupun dia kader Gerindra, walaupun dia relawan presiden seperti itu. Termasuk juga Cikeas yang hari ini aman ya. Tapi kalau poros Cikeas nggak bisa kerja, banyak masalah, juga bisa di reshuffle. Artinya tidak ada yang imun poros-poros ini dari reshuffle ketika dia nggak bisa kerja seperti itu. Jadi serangan belakang ini apakah nanti akan membuat hubungan dari Prabowo dan juga Jokowi akan retak? Ya saya kira ujungnya ke sana. Tapi ini hanya antara saja ya. Karena kan akan susah bagi presiden. Kalau sekarang udah ada tanda-tanda retak belum? Kalau menurut saya belum lah, belum sampai ke sana. Saya yakin juga presiden ketika melakukan reshuffle ke poros Solo, ke poros Teguh Umar, berkomunikasi dengan masing-masing pemimpin porosnya. Supaya tidak ada disharmoni, kesalahpahaman dan seterusnya. Tapi yang jelas begini, menguji retak atau tidak itu nanti pada saat menjelang 2029, itu poin krusialnya. Apakah Gibran diajak dan bagaimana cara Gibran menyikapi ketika tidak diajak. Dan ini proses ini, ya ijazah, pemakzulan ini kan bagian dari proses delegitimasi keluarga Solo, kemudian membuat ya Jokowi efek tidak berefek di 2029 ketika mengendorse misalkan partai PSI misalkan atau mengendorse Gibran untuk maju 2029, endorse-nya semakin melemah, tidak sekuat seperti 2024 atau sebelum itu. Jadi saya kira upaya yang dilakukan teman-teman ini efektif karena citra minor Presiden Jokowi ataupun endorse efek itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Apalagi nih kalau semakin gencar. Maaf, Mas Gibran jadi nggak menarik 2029 untuk diajak. Dengan banyaknya masalah dan serangan-serangan seperti itu. Seperti itu.